Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Purnama Maghribi. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi presensi karyawan menggunakan QR Code. Dengan menggunakan Android Studio, karena saya ambil tentang perusahaan saya itu masih menggunakan absensi manual. Makanya saya ingin digitalisasi, ingin absensi karyawan itu lebih cepat dan tersimpan oleh database. Ini adalah daftar pustakanya, daftar isinya, latar belakang. Langsung saja saya langsung bahas. Di sini ada esensi kehadiran itu mengetahui jumlah kehadiran seseorang. Dapat dilakukan oleh beberapa cara, yaitu menggunakan nomor presensi atau metode pencatatan atau QR code. Di kantor KCP BJB RSUD itu yang terletak di Jalan Pramuka nomor 55, saat ini masih manual. Makanya saya sebagai telepon point, sebagai karyawan, selalu diisi menggunakan dengan kertas setiap berangkat dan pulangnya. Makanya jadi kurang efektif. Jadi harus datang ke kantor, mengisi, dan berangkat dan pulangnya. Saya ingin membuat aplikasi sama operasi Android untuk dijadikan sarana absensi dalam penyampaian informasi kehadiran pegawai kantor cabang pembantu Bank BJB RSUD Bekasi. Dengan judul Sistem Informasi Presensi Karyawan Menggunakan QR. Lalu di sini ada tujuannya. Tujuan utama proyek ini adalah merancang mengimplementasikan sistem presensi karyawan berbasis aplikasi yang mampu mengembangkan sistem informasi presensi pegawai dengan menggunakan perangkat smartphone, meningkatkan kedisiplinan pegawai juga. Mempermudah presensi karyawan, minimalkan adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses pegawai dan tidak memakan waktu. Ini ada stakeholder atau aktor yang terlibat. Sini ada karyawan, teller, payment point, supervisor, dan HRD. Perannya sini melakukan presensi masuk dan pulang kerja menggunakan aplikasi dengan scan QR code, melihat riwayat absensi mereka masing-masing. Kalau SPT itu melakukan presensi karyawan secara manual maupun scan QR code, membuat rekap absensi karyawan, memberikan laporan kehadiran karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. HRD sini melakukan proses input data kehadiran dan karyawan, membuat rekap data kehadiran karyawan, menambahkan, mengedit, dan menghapus data karyawan, membuat laporan harian, mingguan, bulanan. Ini ada fitur project. Untuk fitur project itu ada fitur untuk karyawan, fitur untuk admin HRD. Kalau fitur untuk karyawan itu ada login karyawan, presensi dengan QR code, reward absensi. Ini cuma ada 3 doang bisanya kalau untuk karyawan. Kalau HRD itu bisa semuanya. Login admin, manajemen data karyawan, menghapus, mengedit, menambahkan informasi, sini. Input absensi manual, kalau sakit izin atau bolos, rekap laporan absensi, monitoring riwayat absensi. Ini ada proses bisnis atau project. Ini mulai masukkan username, berhasil login, kalau misalkan gagal balik lagi ke tahap proses ini. Lalu kalau misalkan berhasil masuk aplikasi, scan QR code, kalau berhasil scan termasuk ke simpan database, kalau gagal balik ke scan QR code pada aplikasi lalu end, sudah tersimpan datanya. Jadi di sini ada use case diagram, sequence, class, dan class diagram. Ini ada use case diagram. Bisa dilihat ini ada 3 karyawan, HRD, dan supervisor. Kalian cuma login, absensi, scan QR, dan riwayat absen. Kalau HRD semuanya bisa, supervisor kecuali data karyawan. HRD bisa login, absen SKRT, absen manual, riwayat absen, data karyawan, dan cetak kupon, kecuali SPP tidak bisa mengedit, mengubah, atau mendelete data karyawan. Ini ada sequence diagram login. Ini ada karyawan, membuka aplikasi, input username dan password, validasi,
Lalu login berhasil. Untuk diagram sisi scan QR code, input username password, validasi, berhasil. Kalau selanjutnya tampilan menu, kalau gagal balik lagi, pilih absen, scan QR, validasi, scan QR, kalau misalkan berhasil ke data, simpan ke database. Lalu akan lanjut ke sequence diagram absen manual. Ini untuk yang sakit, cuti, atau bolos. Masuk ke menu manual, menu awal, pilih absen manual, karyawan izin, bisa simpan izin, bisa sakit, bolos, atau ada itu izin. Ya, ini yang bisa nyebut cuma S3 atau ARD. Ini ada sequence data karyawan, ini cuma SPC, bisa masukkan username pas validasi, masuk menu data file dan simpan data. Ini ada sekian data laporan sesi karyawan, masukkan username dan password, validasi, pilih laporan absensi, masukkan inputan laporan absensinya, lalu dicek database, nanti akan dicetak dan ada. Ini ada class diagram, ada ID karyawan, username, password, nama, level, nomor HP, alamat, dan foto. Ini absen, ID absensi, ID karyawan, tanggal, waktu, keterangan, dan admin. Ini terrealisasi ya, ada ID karyawan dan ID absensi, jadi saling terhubung. Ini ada spesifikasi fungsional dan non fungsional. Kalau spesifikasi fungsional yaitu apa yang harus dilakukan oleh sistem. Misalkan ini login, ya udah cuma pengguna admin atau karyawan dapat login dengan username dan password. Transaksi dengan QR code, karyawan dapat melakukan absen masuk pulang dengan scan QR dan seterusnya. Ini non fungsional, bagaimana sistem harus berlaku. Keamanan, kendala, kinerja, kompatibilitas, pemeliharaan, ketersediaan, dan keterbatasan, dan tampilan terbuka. Spesifikasinya seperti data present. Kalau untuk keamanan, data present disimpan database terpusat untuk mencegah manipulasi. Berbeda dengan sistem manual yang rentan kecurangan, dan seterusnya. Selanjutnya ada desain interface untuk setiap fitur. Ini ada tampilan menu login, menu aplikasi, QR, ini menu manual, absen manual, ini juga nih tampilannya. Ini data karyawan, ini laporan, cetak laporan, implementasi. Ini login, tampilannya ini ada hotspotnya, ini aplikasi, ini scan QR. Kalau berhasil atau gagal seperti ini tampilannya. Ini source kode menu absen QR. Ini source kode tampilan pesan absensi scan QR code yang sebelah paling kanan. Ini tampilan menu absen manual. Ini keterangan absen kehadiran karyawan. Ini ada source kode tampilan menu absen manual. Ini ada source kode keterangan absen manual. Ini tampilan menu reward absensi. Ini source kode tampilan menu reward absensi. Ini tampilan logout-nya. Ini source kode tampilan logout. Lalu testing. Sini pengujiannya menggunakan black box. Misalkan mengosongkan username dan password, sistem yang dirawat pasti menolak login karena tidak sesuai database dan seterusnya. Ini menu data karyawan, misalkan namanya Ishak, username-nya Ishak, HP-nya segini,
Maksudnya Ishak, alamat kosong sistem tidak kuat menunjukkan ketika masih ada kolam yang tidak terisi. Kalau alamatnya kosong maka tidak akan tersimpan, maka sini gagal valid. Nah ini misalkan yang berhasil, misalkan laporan dapat dicetak sesuai kebutuhan, maka inputan 1 sampai tanggal 14 ini maka yang dikeluarkan itu tanggal 1 sampai 14 maka 14 tampilannya kalau yang berhasil. Ini pengujian aplikasi absensi seperti ini. Lalu ada UAT, User Acceptance Testing UAT, diuji oleh internal developer dan calon pengguna karyawan admin ARD. Feedback dikumpulkan untuk perbaikan UI dan logika bisnis. Life cycle model pengembangan. Sini saya menggunakan Agile Modeling karena scan QR itu terus berkembang, terus dinamis, nggak kaku. Kalau waterfall terlalu kaku sih, tidak bisa beradaptasi perubahan, sulit penyesuaiannya. Saya ngambil Agile Modeling. Analisis kesuksesan dan kekurangan. Ini ada kesuksesannya, efisiensi administrasi, akurasi dan keandalan data, tingkatan produktivitas, pemantauan real time, fleksibel pengguna, dan mengurangi potensi kebocoran. Ini ada penjelasannya. Ini kekurangan ada risiko titip absen, tidak efektif untuk kerja jarak jauh, tanpa validasi lokasi, masalah pada media fisik, ketergantungan pada perangkat dan koneksi, keamanan data, kurangnya layanan pengguna. Saya penjelasan juga. Rekomendasi perbaikan. Untuk adanya peningkatan performa, makanya seperti integritas sistem dengan fitur geolocation dan geofencing, peningkatan keamanan data, pengembangan sistem multi-platform, fitur notifikasi real-time, integritas dengan sistem penjualan SDM, penggunaan metode pengembangan prototype dan agile, analisis dan pelaporan yang lebih mendalam, peningkatan user experience UX dan antarmuka. Kesimpulan dan saran. Dengan adanya sistem informasi menggunakan teknologi QR, karyawan dapat dengan mudah absensi kerja melalui perangkat smartphone. Serba digital dan fleksibel, makanya lebih mudah. Terus pasien dengan scan ada aplikasi langsung dicatat secara real time sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan karyawan. Kejuran dan melakukan absensi. Ya, ini bagian-bagian ini sangat penting ya. Pembukaan dan sarannya aplikasi dapat digunakan berbagai macam OS, tidak hanya Android, tetapi di iOS juga karena tidak semua karyawan menggunakan Android. Ya, cuma terbatas sih cuma Android. Terus pengembangan tampilan di surface biasanya dibuat lebih menarik lagi. Slide presentasi dan link upload di YouTube. Ini slide dokumennya. YouTube menyusul yang ini nanti saya akan tampilkan di YouTube. Daftar pustaka ini adalah nanti akan saya tampilkan. Daftar pustaka yang saya ambil referensinya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan atau kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.